Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Rabu 11 September 2024. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Sebelum jauh kita membahas, kita akan mereview dulu yang sudah kita lakukan, baik itu di emas, pound sterling, euro, bitcoin, dan lain. Kita nanti akan coba ambil sebagian. Sebelum jauh lagi, teman-teman bagi yang sudah standby pagi hari ini, sudah di depan layar, menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya, tombol notifikasinya, sehingga nanti kalau ada video-video terbaru teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dari awal hingga saat ini, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Kita akan lanjut di review dulu. Satu hari kemarin di emas diperkirakan akan bergerak naik dengan simulasinya kira-kira begini ya. Kemudian begitu awal bergerak turun, kita akan menguji di area warna coklat ya. Kita tandai dengan lingkaran warna biru. Ini sebagai bentuk simulasi kita dengan persyaratan jika nanti turun lebih rendah dari yang kita tandai, maka untuk kita simulasikan naik bisa menjadi berubah ya. Tentu ketika swing low-nya menjadi lebih rendah. Tetapi jika di area ini ternyata tidak bisa dilewati, tidak bisa dilewati artinya bisa mendekati, bisa di atas, ya intinya tidak bisa ditutup lebih rendah, maka berpeluang akan kembali bergerak naik. Kemudian ada coba retest lagi dan akhirnya akan kembali naik. Karena arahnya mau bergerak naik, tentu kita bisa manfaatkan dari koreksinya, karena koreksinya juga sampai di berpeluang sampai di area warna coklat ini. Kita manfaatkan posisi sell di sini dengan 2500.87. Nah, tentunya targetnya terdekat kita sampai pada area warna coklat ini. Ya, manfaatkan koreksi kecil ya, karena trennya kita perkirakan akan lebih condong ke atas. Satu posisi sell tersentuh di sana, yang kita lakukan apa? Merubah posisi yang kita sudah rencanakan di sana, buy-nya kita turunkan, kita dekatkan. Di mana kita mendekatkan? Apakah 400? Nah, karena ini ada area resisten yang terdekat, maka kita ambil jarak di tengahnya. Kita ambil di antara itu tengah-tengahnya, kemudian kita jadikan sebagai titik untuk kita meminimalisir kerugian itu. Apakah menggunakan batasan stop loss atau menggunakan pending order atau menggunakan switching averaging, kita di awal akan rencanakan dibagi menjadi dua, kemudian exitnya di area resisten. Kemudian bagaimana kita menyikapi lagi? Yang pertama paling prioritas adalah menyelesaikan yang posisi sell-nya. Setelah itu kita amati lagi, di situ ada resisten, tentu kita menguji resisten dengan menempatkan posisi di atasnya atau ikut follow the trend. Diingat struktur yang terbentuk ketika dia sudah break maka akan koreksi sampai di area supportnya. Berada di area support ini tentu akan nanti berpeluang memantul kembali ke atas karena struktur naik itu seperti ini. Sehingga pintar-pintar kita mengambil peluang. Apakah kita menggunakan pending di sana, buy stop ya di atas dari resisten di sini, atau kita menunggu buy itu setelah retest baru kita menempatkan buy lagi. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang kita bisa coba. Bergerak naik kita perkirakan akan sampai maksimal di 2534 maksimal ya. Area target itu menjadi area uji, area target menjadi area uji. Ketika target itu dilewati, ditutup lebih tinggi, maka berpeluang akan mendekati target berikutnya. Tentu dengan catatan waktunya masih cukup panjang. Kalau dia melewati waktunya sudah mendekati ganti hari, tentu kita akan tunggu hari esoknya lagi. Ya, ini mudah-mudahan bisa juga
teman-teman ikut merasakan bagaimana potensinya dan bagaimana strategi untuk recovery-nya. Lanjut kita ke euro. Ke euro, apakah ada peluang di euro USD? Kemarin kita amati dulu ya, tidak usah takut dengan salah, yang penting kita siapkan semuanya. Di euro kita perkirakan juga masih akan bergerak naik ya, dengan simulasinya begini. Satu, naik kita uji dengan area resisten di sana, yang di bawah kita uji dengan supportnya. Kita menempatkan agak menjauh dari support resistennya, ternyata posisi yang pertama tersentuh adalah posisi buy ya, posisi buy di sana. Sehingga ketika satu posisi buy tersentuh sesuai dengan yang kita perkirakan akan bergerak naik, tetapi tidak bisa serta-merta kita menunggu. Kita harus mempersiapkan di mana nanti exitnya, baik itu plus maupun minus. Artinya recovery-nya. Di euro kita ambil di antara 60 sampai 80 dari titik entry. Kira-kira di ini ya. Kira-kira kita menempatkan untuk recovery itu di sini. Ya, sampai di mana yang paling utama kita menempatkan exitnya di area supportnya ya. Area supportnya, sehingga kalau kita taruh di sana sampai di area supportnya, saya yakin sudah bisa mengcover dari kerugian yang ada dari buy-nya. Kemudian apa yang kita lakukan lagi, menunggu petunjuk berikutnya. Adakah trigger lain yang nanti bisa kita jadikan sebagai dasar untuk entry? Kalau dia break, apakah cukup untuk kita menempatkan posisi sell-nya? Kemudian yang kedua, waktunya diperhatikan. Yang ketiga, daily range-nya juga diperhatikan. Ya, sekalipun break, kita bisa lihat dari sisi daily range, dari sisi waktunya. Kalau sudah di atas jam 10 malam, tentu kita harus lebih berhati-hati ya. Waktu pasar yang masih ramai itu tinggal beberapa jam ya, tinggal, artinya kalau sudah di atas jam 10 berarti pasar Eropa sudah keluar. Tinggal Amerika biasanya tinggal konsolidasi atau pergerakan-pergerakan kecil. Tentu untuk mendapatkan peluang yang lebih banyak nanti akan lebih sulit. Karena itu lihat waktunya juga ya. Di euro ini kita recovery ya, recovery dari posisi. Yang berikutnya di pound sterling ya. Pound sterling bagaimana? Pound sterling kita amati sama ya. Di pound sterling kita perkirakan kalau pound sterlingnya lebih condong ke bawah ya. Kenapa tidak sama? Ya tentu kita melihat dari sisi teknikal yang ada di sana, yang terdekat di situ. Kita perkirakan akan bergerak turun, kemudian setelah itu retest ke atas, menguji area warna oranye di sini ya. Ketika tidak bisa ditutup lebih tinggi, dia akan berpeluang kembali turun. Karena lebih dekat ke atas, tentu kita memanfaatkan peluang buy-nya lebih awal ya. Buy-nya di 1.30762 dengan target berada di area warna oranye atau di resistennya. Di pound sterling ini tidak ada recovery karena sudah langsung tercapai dengan targetnya ya. Selanjutnya tinggal kita menemukan lagi peluang berikutnya dari trigger-trigger yang muncul, dari petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Candle yang terbaru akan memberikan petunjuk baru, apakah nanti berpengaruh signifikan atau tidak, atau bahkan momentum akan kuat, nanti akan terlihat di candle-candlenya. Ketika memenuhi syarat aturan main kita bisa menempatkan posisi. Ketika tidak terpenuhi di sana, lebih baik kita wait and see, menunggu ya. Oke, ini di euro. Sekarang kita Bitcoin. Apakah Bitcoin juga ada petunjuk di sana? Kita lihat Bitcoinnya tidak tersimpan ya. Oke, Bitcoinnya tidak tersimpan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat dari yang kita analisakan kemarin. Sudah ada petunjuk ketika menempatkan posisi buy dan sell-nya.
Oke, lanjut kita kembali ke XAU lagi. Kita akan memetakan lagi untuk 1 hari ke depan di emas. Hari ini apakah akan cenderung naik lagi atau akan berbalik turun ya? Kita lihat dari time frame H4 dulu. Di H4 indikasi naik masih ada, belum ada tanda-tanda kuat turun, sehingga tentu kita lebih condong ke posisi naiknya. Tinggal nanti di atas ada resisten itu menyentuh di sebelah mana. Oke, karena cenderung bergerak naik, kita akan fokus nanti ke buy, tetap memperhatikan dari sisi koreksi-koreksinya ya. Kita buat garis bantu dulu seperti ini. Oke, kita jadi tren naik ya, 1, 2, 3. Hati-hati nanti dengan koreksi, hati-hati dengan retestnya di sini. Berpeluang akan retest sampai di sini dan bisa kembali naik jika tidak bisa ditutup lebih rendah ya. Space yang cukup ini kita bisa manfaatkan ya. Kita bisa entry dengan memanfaatkan exit berada di support yang ada. Kemudian setelahnya baru kita nanti manfaatkan peluang buy ketika sudah terpenuhi ciri-ciri itu atau sudah terpenuhi aturan main kita. Kemudian kita uji dengan retrace-nya atau dengan Fibonacci di sana. Oke, area untuk pengujian sama dengan yang kita rencanakan berada di area supportnya. Dengan demikian kita bisa menempatkan dua-duanya sampai di sini, sampai di supportnya. Kita memanfaatkan dulu dari koreksinya. Running kita ukur sekitar hampir 500, kemudian target kita ukur juga sama 500. Sehingga terpenuhi kita bisa manfaatkan untuk entry di sana. Kita ambil dulu untuk koreksinya, sell di 2513.08. Kemudian selanjutnya kita targetkan di 2507.25. Jika masih kuat momentum bearish, tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka kita lanjut di target berikutnya di area support ya, di swing yang terbentuk di bawahnya lagi. Kita tempatkan untuk target berikutnya di 200.87. 1 hari ini kira-kira sampai di mana titik jenuh jualnya. Kita akan lihat history yang terdekatnya di 1 hari kemarin, 2 hari yang lalu, kemudian ya hampir-hampir sama. Kita ambil seperti ini. Kira-kira kalau nanti dia bergerak turun, titik jenuh kita maksimalkan saja di sini. Area jenuh kita maksimalkan di kisaran 2488. Ini area jenuh jualnya di 2488. Oke. Kemudian jika sudah mulai memantul, jika nanti dia turun sampai di area koreksi di sini, di area supportnya, kemudian ada tanda-tanda pembalikan, terkonfirmasi naik, kita bisa menempatkan posisi buy di sini. Ya, karena belum ada pergerakan apapun, jadi kita tidak bisa menempatkan buy di sini. Mau limit, mau stop juga tentu nanti tidak cocok ya. Karena untuk pantulan yang tepat adalah dengan limit, tetapi kita belum tahu ya bentuk candle yang nanti mendekati ini seperti apa. Sehingga nanti kita mengikuti bagaimana candle-candle baru itu terbentuk ya. Kita lihat sampai di sini. Ya, karena belum ada di sana, nanti silahkan disimulasikan ya. Kita hanya memanfaatkan dari yang terdekat saat ini ya, cukup tinggi karena juga ada resisten di sana. Kita cukup mengambil space yang
kosong saja ya, sampai di targetnya di kisaran level psikologisnya di sana. Tidak usah takut ketika salah di dalam posisi, karena kita sudah sampaikan berulang kali, yang paling penting bukan salah analisa, salah entry-nya, tetapi bagaimana menyikapinya saat posisi kita berlawanan dengan pergerakan yang terbarunya. Artinya berbeda, berlawan arah dari yang kita entry-kan. Tentu yang kita lakukan adalah mempersiapkan di mana recovery-nya atau bagaimana simulasinya kita menghadapi pergerakan yang berbeda itu. Apakah pengaruhnya kuat atau hanya lemah? Kita lihat nanti secara teknikalnya, kita lihat dari sisi karakteristik candle yang terbentuk. Satu candle dia punya pengaruh signifikan, bisa mempengaruhi dari pergerakan yang ada. Perhatikan juga area pentingnya, support, resisten, dan lain-lain ya, sebagai area untuk menguji kekuatan bullish maupun bearishnya. Kita tempatkan untuk buy-nya di 2523.41 dengan target yang terdekat cukup di 2529.05. Kemudian jika nanti ternyata tidak ada petunjuk lebih jauh, tidak ada tanda-tanda pembalikan, masih momentum yang kuat, maka kita bisa menempatkan target baru ya. Target baru dengan harga yang tentu yang lebih tinggi dari harga-harga sebelumnya. Level psikologisnya dilewati, kita tetap saja menempatkan target berikutnya ya. Potensi itu masih ada, sekalipun tidak ada resisten di sebelah kiri. Target di 2535.36. Oke, kita lihat. Nah, karena harga juga tertinggi, kita buat target yang baru ya, tidak masalah. Termasuk di daily range-nya kita bisa buat yang terbarunya. Kita coba ukur dari kekuatannya, kira-kira masih bisa enggak bergerak naik. Saya sampaikan potensi dari potensi, tetap semuanya bisa ya. Hanya saja nanti seiring pergerakan itu, pergerakan yang ada, kita akan juga nanti menghitung bagaimana candle-candle itu terbentuk, apakah momentum yang terbentuk atau bahkan sebaliknya atau loss momentumnya. Area jenuh beli kita perkirakan di 2542 ya, namanya juga perkiraan, semuanya kita nanti bisa menyesuaikan. Yang bergerak ke bawah kita menunggu break di sana. Kalau dia break bisa akan seperti ini, retest dulu di area support resistennya, kemudian akan kembali turun. Sementara di atas kita nanti juga akan menguji di area resisten di sana. Sekalipun kita berada di resisten, tetapi bergerak sampai di sana, kekuatan bullish tentu luar biasa ya, lebih dekat untuk bergerak naik break ke atas daripada ke bawah. Mungkin ini yang bisa kita simulasikan, yang bisa kita petakan, kira-kira teman-teman nanti bisa menyesuaikan lagi dengan stylenya. Silakan nanti dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi bagian sistem trading yang cocok dan bisa menghasilkan. Terima kasih, kita ketemu di esok hari di waktu yang sama. Mudah-mudahan hari ini profit maksimum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.